Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Sofyan dari SMA Negeri Pasampang, peserta pelatihan peningkatan kompetensi pedagogi SMA yang dilaksanakan oleh BPGTK dari tanggal 20 sampai 24 Oktober 2025. Saat ini saya bersama Kepala Sekolah Bapak Fatul Duifa akan melaporkan seperti yang diminta oleh BPGTK hasil dari pelatihan saya selama 5 hari di BPGTK. Seperti ini, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, karena saya akan melaporkan hasil dari pelatihan saya selama 5 hari yang di BPGTK kemarin, yang mana materinya yaitu ada 7. 1. Pola pikir bertumbuh. Ini materinya nanti anak, memperlakukan anak, meyakinkan anak bahwa kemampuan kualitas dirinya pasti bertumbuh, tidak akan stagnan apalagi berkurang. Yang kedua, kerangka kerja pembelajaran mendalam. Kita terkait pembelajaran mendalam, pelaksanaan pembelajaran mendalam. 3. Analisis CP, capaian pembelajaran, TP tujuan pembelajaran, dan ATP alur tujuan pembelajaran. Yang keempat ini sangat seru, yaitu model pembelajaran inovatif. Cuma kalau pembelajaran inovatif itu apa yang bisa sampai seperti yang saya petik, yang kami tekankan, fasilitator tekankan di saat pelatihan itu terkait pembelajaran konseptual, di mana materi bisa ditetapkan dengan kehidupan nyata, sehingga anak itu paham dan mengerti bahwa yang dipelajari itu ada hubungannya dengan kehidupan nyata, sehingga membantu dalam kehidupannya. Inovatifnya di mana? Inovatifnya bisa lewat IT, bisa lewat proses seperti kunjungan industri, kunjungan cagar budaya. Kebetulan saya kemarin saat pendaftaran pakai sejarah kunjungan cagar budaya, sehingga lolos. Yang ketiga lewat media, bisa media langsung di lingkungan sekolah, IT laboratorium IT dan lain sebagainya. Yang kelima nanti asesmen terkait inovasi tersebut. Asesmennya yang cocok itu menggunakan asesmen apa sehingga valid. Sementara pakai asesmen apa? Sementara kami menggunakan asesmen kuantitatif dan kualitatif, sehingga kalau yang cagar budaya kualitatif. Alat ukurnya pakai apa? Dalam alat ukurnya wawancara dengan pelaku yang ada di sana, kevalitan dengan materi
materi sinkron apa tidak, dan Kalau asesmennya anak, asesmen anak berupa LKPD. LKPD apa yang harus dilakukan nanti secara gamblang. formatif atau sumatif? Formatif saat itu di kejadian di tempat dengan refleksi, dan sumatifnya nanti saat di ujian. Oke. Selanjutnya perencanaan pembelajaran, jadi kami yang peroleh dari RPP modul pembelajaran sekarang berubah menjadi perencanaan pembelajaran. Benar-benar redaksi Pak. Dan dari Tapi esensinya sama. Yang membedakan? Yang membedakan lebih simpel perangan. Simpelnya di mana? Perencanaan pembelajaran. Kalau di modul itu kan ada DP, ada DP. Karena memang RPP rencana pelaksanaan pembelajaran. Sekarang perencanaan pembelajaran PP, tapi tidak boleh disingkat. Nanti pulang pergi. Oh, jadi identitasnya namanya perencanaan pembelajaran. Terakhir praktek kemampuan mengajar. Kami kemarin itu setelah membuat perangkatnya, asesmennya dipraktekkan nanti. mikro teaching. Hubungan per kelompok, hubungan yang sesuai dengan kontekstual itu. Olahraga ya, guru olahraga yang maju itu Pak Masih dari SMA 1 Pamekasan. Demikian apa yang kami dapat sampaikan terkait pelatihan. Kemudian yang terakhir pesan dari Bapak untuk BPJTK, sehingga kegiatan ini perlu atau seperti apa, kami mohon masukan. Terakhir barangkali dari saya yang terpenting adalah yang pertama pesannya kami mengucapkan terima kasih kepada BPTK ya, karena diberikan kesempatan, dan alhamdulillah salah satu guru kami sudah mendapatkan kesempatan yang luar biasa, dan harapan kami bisa ditularkan ilmu yang sudah didapatkan itu kepada rekan-rekan guru yang ada di SMA 4 seperti itu. Kemudian yang terakhir, semoga hasil penularannya nanti tetap bisa didampingi oleh Pak Denny. Kemudian Pak Denny masih terus berkonsultasi dengan BPKTK untuk menemukan kendala-kendala di lapangan ketika mengimplementasikan hasil pelatihan ini. Harapan kami, sekolah kami bisa menjadi prioritas ke depan. Setelah Pak Denny ini, ada beberapa guru yang didiklat lagi, karena kondisi sekolah kita adalah sekolah spesial untuk penanganan spesial. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak. Demikian penyampaian hasil pelatihan saya di BPJTK dari tanggal 20 sampai 24 Oktober 2025. Kurang lebihnya kami mohon maaf, nanti akan kami laporkan ke BPJTK sebagai laporan tidak lanjut dari materi. Saat saya belajar kemarin itu ada 7. Yang pertama pola pikir bertumbuh, kedua kerangka kerja pembelajaran mendalam, 3 analisis DP, DP dan HDP, 4 pembelajaran inovatif, 5 asesmen, 6 perencanaan pembelajaran, dan terakhir praktek kegiatan pembelajaran. Kita hari ini cukup satu saja dulu. Pola pikir bertumbuh, enak kan? Jadi pola pikir bertumbuh itu atau mindset merupakan pemikiran yang berdasarkan keyakinan bahwa kemampuan bisa dikembangkan. Saya titik tekankan, bisa dikembangkan melalui usaha dan kegigihan mengatasi kesulitan, tidak takut gagal dan fokus pada proses pembelajaran. Aslinya ini saya dapat dari Mifa. Saat saya mendalam BP gimana anak BP, segala materi yang saya dapat di pelatihan tak lupa, tidak ada yang lolos, tidak ada yang berhasil karena sebab kata Mifa, ayo Pak semangat Pak. Bukan menyalahkan siswa terus, siswa sudah seperti ini. Terus ada kepala sekolah mengatakan, ya memang seperti ini Pak. Anak kita itu bagaikan saatnya kopi itu, yang sudah tidak bisa dilakukan, sehingga saatnya kopi ini dibuat tadi kita bahas ini seperti itu. Sehingga pola pikir kita itu tidak tahu selalu
usaha dan yakin bahwa anak kita itu bisa diurus. Terakhir kemarin dari pernyataan kepala sekolah kita Bapak Guru, ayo Pak, batu saja kalau ditetes air pasti bolong. Apalagi anak-anak. Dan Bapak Guru itu dengan programnya sholat duha sama tahu nanti terbuka hatinya. Oh ini ternyata pemikiran bertumbuh. Maksud saya kait ke sana. Awalnya kita ada biasa, anaknya seperti itu kayak malam, kita juga tidak semangat. Jenis pola pikir ada dua, growth mindset dan fixed mindset, atau pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Ini PowerPoint atau di Canva ini saya buat sendiri, itu saya foto kemarin saat latihan dan dicetak karena tidak boleh ambil. Yang mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Contoh seperti saya, Bapak Ibu, ya, orang tua saya itu istri tidak lulus kedua-duanya. Tapi saya kalau melihat dari orang tua istri tidak lulus, jadi apa saya? Orang tua saya itu almarhum, semoga diterima belum sana. Tapi usahanya ada. Tapi kalau uang kita dari mana? Sehingga kalau kita berkeyakinan, oh lingkungan saya seperti ini, polos tidak akan berubah, tetap akan ketinggalan. Sedangkan pemikiran tetap, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak bisa diubah. Karena kalau zaman dulu orang anak pintar itu pintar, orang anak tua tak pintar, itu pemikiran tetap. Keliru kata teori. Yang betul itu kepintaran, keberhasilan hanya bisa oleh ikhtiar dan usaha. Selain itu yang irasional tidak boleh kita pikirkan. Seperti yang orang yang anak pintar, orang yang anak pejabat, contohnya ini slide dari ini strukturnya Bapak Ibu. Saya foto dan saya tempel, bukan ketikan. Suara pola pikir tetap, saya tidak akan pernah bisa menguasai matematika, kata orang yang berpikiran tetap. Sedangkan suara pola pikir tertentu, saya mungkin belum menguasai matematika, tapi saya bisa mempelajarinya sampai bisa. Seperti saya dulu, kalau pelajaran bahasa Inggris itu tadi sama ya, sudah tangan di malas, tapi sehubungan waktu kuliah diharuskan TOEFL 450 belajar, meskipun sampai 20 kali dan TOEFL akhirnya lulus. Mungkin ini pola pikir pembelajaran. Yang kedua, kritik itu menyerang dan merendahkan saya. Tipe orang yang dikritik kalau menyerang balik, cepat panas, sumbu pendek, itu kemungkinan masih pola pikir. Sedangkan yang kritik adalah kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, itu pola pikir bertumbuh. Usaha itu percuma jika tidak langsung berhasil, kata pola pikir tetap. Suara pola pikir bertumbuh, usaha adalah jalan menuju penguasaan dan setiap kegagalan adalah pelajaran. Berikutnya, saya tidak akan mencoba baru jika tidak yakin berhasil. Takkan ngomong kita orang takkan mengenal tamu kebetulan dan pola pikir tetap. Tapi kita yang memiliki pola pikir itu sama tahu dengan usaha. Seperti saya ini ikut pelatihan ini lekor dikirimi Pak Masud itu di grup, ada ini saya ikut Pak ikuti alurnya. Kebetulan seperti pendaftaran guru program ada ini, terus diketik disuruh ketik. Saya memang suka ketik panjang-panjang, terus cerita itu suka. Alhamdulillah, pasti kalau saya yang ditanya saat pendaftaran itu praktik baik. Yang kemarin di pohon naga sama Bapak Ibu itu saya masukkan ke 9.
Itu terkait pola pikir bertumbuh. Dan terakhir bakat adalah segalanya. Yang kedua, yang pola pikir tumbuh kerja keras dan dedikasi adalah kunci untuk mencapai tujuan. Contoh, saya kalau main basket tidak bisa. Tapi kalau lingkungan saya mendukung untuk bermain bola basket, berpenghasilan bola basket, pasti saya usaha. Jadi sudah paham olehnya pola pikir tetap dan pola pikir tumbuh. Ini nanti saja ya. Kita ketemu hari Selasa kalau masih diperlukan. Terakhir, ini harus disampaikan link seleksi peserta pelajaran pendukung prioritas nasional 2025 tahap 4 sekarang sudah tahap 4. Kemarin saya tahap pertama. Dapat apa Pak? Saya dapat 5 hari. Meskipun 5 hari anak dulu bukan terong. Makanan enak, makanan enak. Apalagi uang untuk 200.000 per hari. Tinggal dikalikan lah. Dan ada pesan dari petinggi kita yang juga salah satunya dititipkan ke Bapak Ibu sekalian, jika seorang anak tidak bisa belajar dengan cara kita mengajar, barangkali kita yang harus belajar memahami cara mereka belajar. Bersama poin-poin yang dititipkan oleh BPDPK Jawa Timur sudah saya untuk lebih detail apabila memang diperlukan akan saya coba untuk menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau tidak jelas. Mohon briefing, Bu Ibu, Bu Eni, menurut tadi. Kemungkinan ini sampai tak terhingga sampai bulan Desember, sampai tahap berapapun ini sampai bulan Desember. Kalau Munaslup nggak bisa ya? Ada ya. Ikut semuanya. Untuk tahap 5 kemungkinan ini contoh untuk 4.000 karena untuk guru PNS pendidikan tahap 5-nya lebih banyak. GU Pak, GU. Saya juga ikut PNS ini, tapi saya di Pak Denny harus berbagi kepada teman-teman isi apa saja sehingga Pak Denny bisa lolos. ya. Nah, tugas apa namanya? Buat apa kemarin tadi? Soalnya esainya. Ditanya motivasinya apa seperti biasa. Oh ya, esainya dikirim ke kawan-kawan dari redaksi. Ya. Ya, boleh semuanya. Foto tadi itu ada di film India saya lihat kemarin. Mas apa? Ya, itu pemainnya Amerika 2025. Judulnya saya share nanti Pak. Ya. Itu mengajari anak apa Pak? Oh, yang punya disleksia. Bukan mengajari anak kebutuhan khusus. Ya, Misalnya itu Pak. disleksia itu. Ketika Grup inisiatif itu Pak. Bukan. Guru NFI ya Pak? Ini ya? Ya, tapi kita Yes. kayak Prioritas yang SD. itu Bu, mau masalahnya ada Muhammad. jelele. Dewi bisa kirim. Waden. Nombanya. Yang gembira.